Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih bersama saya, Pak Teguh Harjo, guru PK kalian kelas 7. Di sini saya ingin menerangkan bahayanya merokok dan dampaknya. Tujuannya ya, dapat memiliki pemahaman tentang rokok dan dampaknya bagi kesehatan tubuh, lingkungan, serta penampilan tubuh. Ya. Bahaya rokok dan dampaknya ya. Ini masih. Nah ini abstrak ya. Jika konsumsi rokok di Indonesia menempati menempati posisi ketiga tertinggi di Indonesia. Setelah Cina dan India, sebatang rokok terkandung 400 zat kimia. 40 diantaranya tergolong zat yang berbahaya, misalnya hidrogen, cyanida, arsen, amonia, polonium, dan karbon monoksida. CO. Zat kimia yang dikeluarkan ini terdiri dari komponen gas 85% dan partikel. Setiap tahunnya itu 5 juta orang meninggal akibat merokok. Ya, itu semua itu ada penyakitnya dan disebabkan oleh merokok dan paru-paru dan penyakit jantung. Ya. Nah ini contohnya ini. Paru-paru yang tidak merokok dan paru-paru rokok. Itu ada bedanya. Nah, selanjutnya, apa sih rokok itu? Nah, kita lihat bersama-sama. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu dan bentuk lainnya diantaranya rokok batang dan kretek tambahan tembakau yang dibungkus kertas seperti yang biasa kita lihat sehari-hari. 2. Cerutu ya, jenis rokok yang menggunakan tembakau murni dalam bentuk lembaran. Nah, pipa ini ya, pipa dan kemudian rokok yang tidak menggunakan kertas tetapi tembakunya langsung dimasukkan ke dalam pipa kemudian dibakar. Sisa ini seperti ini. Susul tembakau yang langsung disiapkan tanpa dibakar, tembakau kuali permen rokok. Nah ini yang biasanya booming di daerah kita, rokok elektrik ya. Ini sudah tidak asing lagi ya. Rokok modern ya, terdapat beberapa kandung zat kimia yang berbahaya ini ya, logam berat, kromonium dan nikel, timah dan seng. Ini. Terus selanjutnya ya. Kebiasaan merokok ya. Kebiasaan merokok kebiasaan remaja dikarenakan 1. Tidak berpikir rasional. 2. Mencari identitas jati dirinya. 3. Ingin mencoba-coba. 4. Ingin diakui. 5. Rasa setia kawannya. 6. Terpengaruh iklan. 7. Bujuk rayu teman. 8. Salah paham terhadap informasi. Nah, ini ya di balik sebatang rokok ya. Di dalam sebarang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia, sekitar 400 diantaranya merupakan zat berbahaya dan 43 jenis tergolong zat penyebab kanker. Ya, antara lain seperti yang terlihat dari gambar di bawah ini ya. Nah, mengapa kok merokok berbahaya? Nah, di sini kita harus mencermatinya. Rokok sangat berbahaya bagi kita karena dalam rokok itu mengandung zat berbahaya. Di antaranya 1. Nikotin. Zat ini mengandung candu bisa menyebabkan seseorang ketagihan untuk terus menghisap rokok. Pengaruh bagi tubuh manusia ya, menyebabkan kecanduan, merusak jaringan otak, menyebabkan darah cepat membeku, mengeraskan dinding arteri. 2. Tar. Bahan dasar pembuatan aspal yang harus menggunakan paru-paru bisa menimbulkan iritasi bahkan kanker. Pengaruh bagi tubuh manusia, membunuh sel dalam saluran darah, meningkatkan produksi lendir di paru-paru, menyebabkan kanker paru-paru itu ya. Terus yang 3, karbon monoksidanya itu gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengingatkan oksigen dalam tubuh, pengaruh dalam tubuh manusia, meningkatkan hemoglobin sehingga tubuh kekurangan oksigen, menghalangi transportasi dalam darah. 4. Zat karsinogen. Pengaruh bagi tubuh manusia itu memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. 5. Zat iritan. Pengaruh bagi manusia itu mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru serta menyebabkan batuk. Zat-zat asing ini ya, ini zat yang terkandung dalam asap rokok itu 4.000 jenis. Berarti sangat berbahaya banget ini. Terus selanjutnya ya,
Asap rokok ya, asap rokok. Nah, contoh kalian lihat ya. Nah, seperti ini ya. Asap rokok itu utamanya adalah asap rokok yang terhisap langsung masuk ke paru-paru, merokok ya, lalu dihembuskan kembali itu. Nah, ini selanjutnya ya, perbandingan bahan dalam asap utama dan sampingan. Nah, kalian lihat asap dihisapnya tuh. Apa saja nikotin, aseton, tar, hidrogen cyanid, karbon monoksidanya, toluene, benzen, anilin, nitrosamin. Nah, asap hembusannya 2 kali ganda. Itu 2 sampai 5 kali, 3 kali, 4 sampai 6 kali, 5 kali, bahkan seterusnya. Nah, ini perokok antara perokok aktif dan perokok pasif ya. Kalian harus mengamati. Contoh, kalau perokok aktif ya, kita menghirup ya. Kalau perokok pasif itu dia tuh menghisapnya gitu loh. Berarti kan ini sama-sama saja membahayakan. Nah, perokok aktif ya, orang yang melakukan aktif merokok ya. Kalau perokok pasif, orang yang tidak merokok tapi menghirup asap rokok orang lain. Apa bahaya bagi perokok pasif? Nah, di sini kita mengamati, umumnya perokok pasif mendapatkan resiko kesehatan yang sama, bahkan bisa lebih besar daripada perokok aktif seperti yaitu gambar di bawah itu. Nah, ini mengapa perokok pasif lebih berbahaya? Karena dia itu menghirup asap rokok yang pasif, ya, itu menyebabkan satu, mempunyai kemungkinan 2 kali untuk menderita penyakit paru-paru. Dua, faktor utamanya itu yang dalam kalangan anak kecil itu loh. Nah ini selanjutnya, akibat menghirup asap rokok yang pasif, kanker paru-parunya itu 3.000 orang mati akibat kanker ini ya setiap tahun disebabkan yaitu apa, rokok pasif itu gitu. Mengapa orang kok merokok? Karena pada mulanya ya, mereka hanya ingin mencoba-coba dan ingin meniru perilaku dewasa, orang tua, guru, dan tokoh idola. Lalu mendapatkan dukungan dan pengakuan dari teman-teman yang lebih dulu merokok. Sehingga lama-kelamaan menjadi kecanduan. Itu faktor-faktornya ya di sini yang mendorong orang itu merokok. Satu, ingin mencoba-coba ya. Rasa rokok itu seperti apa? Nah, yang kedua, ingin tampil maco, gaul, dianggap dewasa. Tiga, rokok dianggap sebagai penghilang stres ya. 8, terus yang D itu ya, terpengaruh iklan. Selanjutnya, harga rokok itu murah dan mudah didapatkan di warung-warung. Nah, mengapa sulit berhenti merokok? Nah, kita harus mencermatinya. Nikotin yang ada di dalam rokok itu ya, itu merangsang otak melepas zat yang memberikan rasa nyaman, yaitu dopamin gitu ya, sehingga menyebabkan ketergantungan. Ketika seseorang tidak merokok, maka yang terjadi gejala putus nikotin seperti rasa tidak nyaman, sulit konsentrasi, dalam mudah marah. Untuk mempertahankan rasa nyamannya, timbul doronglah untuk merokok kembali. Inilah awal dari proses kecanduan itu. Bagaimana menghindar ajakan merokok? Nah, kita harus mengamati ya. A. Hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Ya, kita hindari. 2. Jangan takut mengungkapkan bahwa kamu itu tidak suka merokok dan katakan dengan sopan agar kamu tidak dijauhi oleh teman-teman kamu yang merokok ya. Maaf, saya tidak merokok. Seperti itu contohnya ya. Terus selanjutnya yang C, perbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok dari berbagai sumber. D, yakinlah dirimu bahwa rokok itu sangat berbahaya ya. Berbahaya intinya. Hindari barang-barang ya itu kaos kaki dan sebagainya itu ya. Nah, apa keuntungannya tidak merokok? 1, tubuh lebih sehat dan tidak mudah sakit. 2, meningkatkan konsentrasi dalam belajar kita agar lebih fokus. Terus yang ketiga, aktivitas sehari-hari lebih lancar dan lebih produktif. D, meningkatkan presentasi olahraga dan kegiatan fisik. Yang E, menjaga kesehatan dan penampilan, terhindar dari bibir kusam, bau badan, gigi kuning, keriput wajah dan lain-lain. Yang F, menghindari pemborosan. Bagaimana industri itu menjerit dengan dirimu ya? Bagaimana industri rokok menjerit dirimu? Nah, kita harus mengamatinya. Banyak cara yang dilakukan oleh industri dalam menjerit kaum remaja. Itu bisa mensponsori suatu acara pensi dan pentas seni di sekolahan. Itu merupakan cukup kencang berpromosi di acara-acara sekolah dan memasang billboard.
yang cukup besar dengan logo mereka adanya stand penjualan rokok. Kedua, ikut serta mensponsori suatu acara olahraga di sekolah. Yang ketiga, mensponsori suatu acara musik bergengsi. Ya. Terus lagi, cara untuk berhenti merokok ya. Ini satu ya. Banyak cara kita untuk menghilangkannya merokok itu. Satu, selalu ingat dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh rokok. Dua, dapat mengganti kebiasaan rokok dengan melakukan aktivitas fisik yang aktif seperti jogging, sepak bola, basket, dan lain-lain. Tiga, berpikir skala prioritas daripada beli rokok itu ya. Hal yang lebih bermanfaat dan prioritas. Nah ini, kandungan bahan dalam rokok itu sangat luar biasa guys. Ya, ini sangat membahayakan, sangat membahayakan. Selanjutnya, bahaya rokok ya. Ini bagi pemula. Rokok pemula, anak selain timbulnya penyakit juga berakibat yaitu lemah dari berpikir, berkurangnya kecakapan verbal, penurunan mental, di kemudian hari mengalami kerapuhan fisik. Itu bahayanya merokok. Satu, jantung. Coba lihat kalian, rokok itu jantung. Rokok menimbulkan aterosklerosis atau terjadi pengerasan pada pembuluh darah. Terjadi seperti itu. Saat lemak plat pemblokiran darah dan penyempitan pembuluh darah, jantung harus bekerja lebih keras, tekanan ekstra yang dapat menyebabkan angin dan nyeri dada dan sebagainya itu ya. Semakin banyak merokok itu dihisap akan semakin membahayakan, sebesar mungkin kita mengembangkan penyakit jantung dan astagfirullah. Kita lanjut lagi, penyakit paru-paru dan pernapasan. Ini coba lihat, kalian lihat tanpa rokok dan merokok itu seperti apa. Kalau yang orang merokok jantungnya itu bersih, kalau yang orang merokok jantungnya itu pasti hitam dan bau bibirnya pun juga hitam dan sebagainya gitu loh. Resiko terkena itu penyakit paru-paru ini dapat berlangsung dengan bertambah buruk dari waktu ke waktu sampai orang tersebut akhirnya meninggal karena kondisi tersebut. Nah, coba lihat kamu itu gambar kankernya itu seperti apa, tenggorokannya itu seperti apa. Kita lihat sama kaki seperti itu ya, jadi diabetes, kebutaan. Lanjut lagi, penyakit mulut itu jadi giginya hitam, terus jadi ompong seperti itu ya. Gangguan janin juga ya, janin dalam kandungan kehamilan itu ya. Kalian dilihat efek negatif merokok itu penampilannya. Satu, kantong mata keriput itu karena orang ini mendapatkan depan tidur yang cukup, tidak mendapatkan tidur yang cukup, kantung mata membuat terlihat lelah dan tidak segar. Penyakit mulut, ya ini penyakit kulit ini ya, penyakit kulit ini, kulit bersisik dan menimpa siapa saja yang tidak merokok, karena kulit ini bersisik dan naik banyak bagi perokok itu. Gigi kuning ya, penuaan dini, jari-jari penguning, penuaan dini berkeriput itu ya, penyembuhan luka lama, rambut tipis, paru-paru di kulit, paru-paru di kulit itu jadi keriput itu loh. Nah ini, coba kalian lihat, merokok merusak setiap organ-organ tubuh kita ya. Nah, sekian dari saya membahas materi tentang bahayanya merokok. Bagi kalian yang sudah mulai mencoba-coba, lebih baik dihentikan karena merokok itu sangat membahayakan ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.